Pembangunan Ibu Kota Nusantara masih terus dilakukan. Kabar terbaru, kini progres pembangunan untuk kantor dan istana presiden masing-masing sudah 5,8% dan 8%. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, Danis Hidayat Sumadilaga, saat berada di kawasan inti pusat pemerintahan. Ia menambahkan, hingga awal Maret ini, progres pembangunan Ibu Kota Nusantara telah mencapai 23%. Selain itu, Danis juga menuturkan bahwa sudah ada beberapa bagian dari Ibu Kota Nusantara yang pembangunannya sudah 100%, seperti jalan logistik yang memiliki 3 ruas dan embung Mentawir. Di luar dari itu juga ada yang setelah selesai, seperti hunian pekerja IKN. Sebelumnya pada awal 2023, progres pembangunan Ibu Kota Nusantara mencapai 23%. Saat itu, proyek yang sedang digarap mencakup pengerjaan infrastruktur dasar, rinciannya terdiri atas infrastruktur air minum, sanitasi, jalan, gedung kantor, hingga perumahan. Sementara di luar kawasan inti pusat pemerintahan, pemerintah sedang membangun jalan tol 3 ruas sepanjang 27 km. Itu progresnya, ada yang sudah 6% yang jalan tol, ada yang 2%, ada yang 1%. Arena memang baru sekitar 2 bulan pengerjaannya, jadi tahap awal mobilisasi. Kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas 6.600 hektar, pembangunannya difokuskan di kawasan 1A. Nantinya akan dibangun ada istana negara, kantor-kantor kementerian, Bank Indonesia, hingga jalan-jalan yang membentuk kawasan tersebut. Pemerintah tetap memegang pedoman untuk membangun Ibu Kota Nusantara dengan konsep Smart Ported City. Ia yakin hal tersebut akan terwujud. Sebagai informasi, Istana Negara di Ibu Kota Nusantara itu terletak di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kawasan yang akan dibangun Istana Negara saat ini sudah memasuki tahap pembangunan pondasi dasar. Sementara itu, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, luas dari kawasan Istana Presiden sendiri sebesar 50 hektar. Nantinya akan ada lokasi embung air, lapangan upacara, botanical garden, kantor presiden, hingga Istana Negara. Danis juga mengatakan untuk pembangunan lapangan upacara ditargetkan bisa selesai pada 2024. Dengan begitu, upacara negara saat 17 Agustus 2024 juga bisa dilaksanakan di kawasan Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Pemerintah menganggarkan 3,4 triliun untuk pembangunan gedung Istana Negara dan gedung kantor presiden di Ibu Kota Negara Nusantara. Gedung itu akan dibangun di kawasan Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak kerja dan berdoa untuk mewujudkan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur ini. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara istighosah dan doa bersama Rabitah Melayu Banjar di Kabupaten Tabalong. Selain untuk pemerataan, menurut Presiden, IKN juga akan menjadi pintu gerbang pembangunan di Pulau Kalimantan. Presiden juga meminta agar para alim ulama, tuan-tuan guru, para mualim, kiai serta segenap masyarakat Melayu Banjar mendoakan masa depan bangsa Indonesia. Presiden mengatakan, gagasan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan sudah difikirkan sejak lama. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur diyakini akan selesai sesuai target. Dengan begitu, rencana besar untuk pemerataan ekonomi dan penduduk akan terwujud. Dengan adanya IKN ini, pemerataan penduduk di Indonesia serta berkembangnya pembangunan di Kalimantan bisa terjadi dengan kehadiran IKN. Hal itu sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo. Dalam pembangunan IKN perlu ada mekanisme pengawasan yang harus digiatkan agar pembangunan IKN sesuai dengan rencana dan tidak melenceng jauh dari harapan. Presiden juga mengungkapkan bahwa gagasan untuk pemindahan Ibu Kota Nusantara telah muncul sejak era Presiden Soekarno, namun baru dapat direalisasikan sekarang. Diharapkan dalam waktu 10 hingga 15 tahun Ibu Kota Nusantara dapat selesai dibangun, kata Presiden.
Proyek IKN tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membuka cara kerja yang baru, yakni melayani masyarakat dengan cepat dan baik. Pemindahan ibu kota Nusantara juga demi mengubah pola pikir untuk bersaing dengan negara lain. Tidak mudah sekarang ini, antar negara bersaing, antar negara saling berebut, baik itu yang namanya investasi, baik yang namanya traffic atau lalin, dan persaingan itu tidak mudah, kata Presiden.